Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Hadis kelima dari hadis-hadis yang penting dalam agama, yaitu berkaitan dengan larangan terhadap perkara bid'ah. Larangan terhadap perkara bid'ah. Kita baca hadisnya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah, ya, kunya beliau Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah istri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru, ya, membuat atau memunculkan suatu perkara di dalam urusan kami yang tidak ada darinya urusan kami tersebut, bukan dari bagian dari agama kami, fahuwa radd, maka hal tersebut adalah radd, tertolak. Ya, radd di sini bermakna mardud, dia tertolak, ghairu maqbulah, tidak diterima. Nah, wa fi riwayat Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini dalam lafaz Imam Muslim rahimahullahu taala. Walaupun lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd dengan kalimat man amila amalan, ya, kalau dengan konteks yang pertama tadi disebutkan Imam An-Nawawi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam konteks yang disebutkan oleh Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan, ya, ini dalam konteks Imam Muslim, kata Imam An-Nawawi. Walaupun sebenarnya konteks ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hanya saja dalam bentuk muallaq. Ya, dari dalam Sahih Bukhari itu ada beliau menyebutkan bab-bab. Dalam babnya kadang beliau menyebutkan hadis yang muallaq, yang tergantung. Maksudnya beliau tidak sebutkan sanadnya secara sempurna. Dan muallaqat, hadis-hadis yang tergantung yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, itu bukan bagian dari Sahih Al-Bukhari. Karena kitab Sahih Al-Bukhari itu memiliki syarat-syarat, ya, sehingga dia dimasukkan dalam konteks hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Makanya kalau ada hadis yang dia disebut dalam kitab Sahih Al-Bukhari tapi dalam bentuk muallaq, tergantung saja dalam babnya, enggak disebutkan sanad lengkapnya oleh Imam Al-Bukhari, enggak bisa ditelakkan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi harus diberi keterangan rawahul Bukhari muallaqan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Ya, karena muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari kadang dia sahih, ya, kadang juga dia ada kritikan dari sebagian ulama, ya, sebagian ulama, ya, yang menyebutkan riwayat tersebut lemah dan semisal dengannya, maka tidak bisa disandarkan riwayat Al-Bukhari, tetapi diberikan keterangan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari muallaqan, secara muallaq. Oleh sebab itulah Imam An-Nawawi ketika menyebutkan lafaz man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, dengan lafaz man amila amalan, beliau sebutkan wa fi riwayati li Muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim. Beliau enggak sebutkan lafaz ini Imam Al-Bukhari, padahal kita sebutkan juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari muallaqan, dengan bentuk apa? Muallaq, tergantung, ya. Nah, dan pembahasan tentang muallaq atau muallaqat dalam Sahih Al-Bukhari ini tentunya pembahasannya ketika kita membahas kitab Sahih Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Tayyib.
dua konteks yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam hadis ini, yang keduanya adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina." Ya, dalam konteks Imam Muslim, "Man amila amalan." Ya, siapa yang membuat perkara baru. Dalam konteks yang kedua, siapa yang beramal dengan suatu amalan, maka tidak ada dasarnya dalam agama kami, maka dia tertolak. Seakan-akan maknanya sama. Seakan-akan maknanya sama. Hanya saja perbedaan lafaz ini memiliki tambahan faidah. Memiliki tambahan faidah dan memiliki tambahan makna yang lainnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalimat man ahdatha fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, ini masuk di dalamnya apakah dia mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Ada orang yang dia berceramah misalnya, ya. Dalam ceramahnya itu dia menjadi sosok yang menyebutkan atau menerangkan atau menjelaskan tentang suatu amalan yang sebenarnya tidak disyariatkan, amalan bid'ah dalam agama. Dia belum mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, maka dia sudah masuk dalam konteks hadis ini. Kenapa? Karena dia memunculkan perkara baru dalam agama. Memunculkan perkara baru dalam agama. Apakah dia mengamalkan atau tidak, maka dia sudah masuk dalam konteks hadis ini. Man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang membuat perkara baru, ya, di dalam urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, maka urusan tersebut tertolak. Ini dengan lafaz man ahdatha, masuk di dalamnya bagi orang yang mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Dan pada konteks man amila amalan, siapa yang beramal dengan suatu amalan, ini juga masuk orang yang membuat pertama kali. Man ahdatha itu membuat pertama kalinya. Siapa yang membuat perkara baru, berarti dia yang membuat. Ada orang yang dia tidak membuat perkara baru, tapi dia ikut-ikutan beramal, ya, dengan amalan yang sudah dicontohkan oleh pendahulunya, ya. Saya tidak katakan pendahulu kita, ya, karena pendahulu kita kaum muslimin adalah para as-salaf, ya. As-salafus salih, ya, orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang terbaik. Maksudnya pendahulunya dalam perkara bid'ah, ya. Dia pendahulu dalam perkara bid'ah. Nah, dia bukan pendahulu, tetapi dia mengikuti amalan-amalan orang yang melakukan bid'ah tersebut. Dia bukan pencetus utama. Nah, maka ini masuk dalam konteks man amila amalan. Siapa yang beramal dengan suatu amalan. Jadi dia sekedar mengamalkan, bukan yang mencetuskan kebid'ahan, itu sudah masuk dalam larangan. Maka dua-duanya, apakah dia pencetus bid'ah atau dia hanya sekedar mengikuti amalan bid'ah, maka dua-duanya masuk dalam konteks, ya, fahuwa radd, maka dia tertolak. Dan makna radd di sini adalah mardud. Makna radd di sini adalah mardud. Nah, dan kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Bahkan para ulama menyebutkan Islam ini berputar antara dua hadis. Hadis yang pertama kita sebutkan, hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kemudian yang kedua hadis ini. Hadis yang pertama itu mewakili amalan hati, amalan batin. Amalan batin itu baiknya dengan apa? Dengan baiknya niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemudian amalan zahirnya yang menentukan adalah hadis ini. Jadi yang menentukan amalan batinnya adalah, ya, sebagai penimbangnya, ya, pengukurnya, tolak ukurnya dia adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dilihat dari niatnya. Sedangkan zahirnya bagaimana amalannya, itu penimbangnya, pengukurnya, mizannya adalah hadis ini. Ya. Jika dia bersesuaian, ya, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia makbul, dia diterima. Wa illa kalau tidak, maka fahuwa mardud, maka dia tertolak. Diukur dengan hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada urusannya, ya, tidak ada dasarnya, ya, pada perkara tersebut dari urusan kami, yaitu dalam urusan agama, fahuwa radd, maka dia adalah perkara yang tertolak. Nah, dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya
bid'ah itu terbagi menjadi dua. Muhdatsat itu terbagi menjadi dua. Perkara baru itu terbagi menjadi dua. Yaitu perkara muhdatsat fid dunya, yaitu perkara baru yang berkaitan dengan amalan dunia. Ya kan? Ketika Nabi menyebutkan fi amrina, pada urusan kami, maksudnya fi dinina, pada agama kami. Menunjukkan jika seorang dia melakukan muhdatsat fid dunya enggak masuk dalam larangan hadis ini. Perkara baru dalam masalah dunia. Yang terlarang adalah pembagian yang kedua, muhdatsat fi amriddin, pada urusan agama. Ini yang tertolak. Nah, makanya ketika ada perkara-perkara baru dalam urusan dunia, ya, itu nggak masuk dalam larangan hadis. Silahkan, karena kita lebih mengetahui urusan dunia kita. Nah, di zaman Nabi nggak ada helm, ya, sepeda motor nggak ada. Dimunculkan yang namanya helm. Perkara muhdats, perkara baru. Tapi dalam urusan dunia, ya, kita lebih mengetahui, karena memakai kendaraan itu berbahaya. Kalau dia jatuh misalnya dan seterusnya, maka diciptakanlah helm, kan demikian. Seorang lebih mengetahui urusan dunianya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang sedang mengawinkan korma, ketika itu beliau melewatinya. Ketika para sahabat sedang mengawinkan korma, beliau berkata kepada para sahabat, kenapa kalian tidak lakukan dengan cara begini dan begini saja? Maka para sahabat pun melakukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal pertanyaan itu, ya, kadang karena memang tidak tahu, ya kan? Ini urusan dunia, tidak tahu Nabi. Ya. Atau kadang pengingkaran. Ya. Yang para sahabat pahami ini istifham inkari, yaitu pertanyaan pengingkaran. Kenapa kok kalian tidak lakukan begini saja? Harusnya begini saja. Itu yang difahami sahabat. Ya. Maka mereka pun lakukan seperti apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ya sama ya kita ya, dalam bahasa Indonesia juga ada. Ya. Dalam bahasa Indonesia kok ya juga ada. Ya. Misalnya dalam bentuk perintah sebenarnya, pertanyaan tapi bentuknya perintah dia. Ya. Ketika kita mau berangkat, tiba-tiba ditanya oleh orang tua kita, kenapa kamu tidak makan saja dulu? Ini pertanyaan kira-kira tanya karena dia tidak tahu atau karena dia menyuruh kita? Nah, ini yang dipahami para sahabat. Kenapa kalian tidak kawinkan dengan cara begini dan begini saja? Padahal pertanyaan itu sebenarnya betul-betul Nabi gak tahu. Ya. Nabi bertanya, maka para sahabat pun amalkan. Ternyata setelah para sahabat amalkan, hasilnya nihil. Gak sesuai yang diinginkan. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi SAW. Dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sudah melakukan apa yang engkau sebutkan. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Saya bertanya, kenapa kalian tidak begini-begini? Ya kalian lebih tahu urusan itu, harusnya kalian yang melakukan sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ini dalam perkara dunia. Nah, muhdatsat fi dunya, dalam perkara dunia, fi umur dunia, dalam perkara dunia seperti ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Bukan ini letak permasalahan dalam hadis ini. Ya, dalam hadis ini. Oleh sebab itu sangat jauh sekali pemahaman orang yang dia membolehkan bid'ah di dalam agama dengan dalil, ya, diarahkan kepada bid'ah dunia dalam perkara dunia. Itu kalian juga bid'ah, ya. Pakai mikrofon itu bid'ah. Di zaman Nabi ceramahnya Nabi nggak pakai mikrofon, ya. Kalian juga bid'ah, pakai online segala. Di zaman Nabi nggak ada kajian online. Nah, kan begitu. Padahal ini adalah apa? Perkara dunia. Ini adalah perkara dunia. Nah, dan seorang lebih mengetahui perkara dunianya. Maka kalimat ma laisa minhu, ya, yang tidak ada dasarnya pada urusan kami dari perbuatannya tersebut, bahwa rad, maka dia tertolak. Artinya pada urusan Nabi SAW, pada perkara agama. Nah, maka tidak masuk dalam perkara dunia. Taib. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya.
kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Karena setiap perkara bid'ah yang diadakan, ya, sebagaimana dalam konteks hadis yang lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang muhdats yang diadakan baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, maka setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka tidak ada yang namanya bid'ah hasanah fid din, dalam agama. Ya. Ingat, saya pertegas, tidak ada yang namanya bid'ah hasanah fid din, di dalam perkara agama. Kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat. Ya. Gak ada yang baik bid'ah itu dalam agama. Kalau ada pembagian bid'ah menjadi bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, atau bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek, bid'ah yang boleh dan bid'ah yang sesat, itu adalah pembagian dari sisi perkara dunia. Ya. Ada bid'ah yang dibolehkan, ya. Ada bid'ah yang baik, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi contoh-contohnya, sarana-sarana dakwah misalnya, ya, HP yang kita pegang sekarang itu bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik jika digunakan untuk perkara kebaikan. Nah, adapun fid din, dalam urusan agama, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Ya, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, dan dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu seluruhnya sesat dalam perkara agama, ya, tentunya itu adalah dalil-dalil yang sangat banyak sekali dari kitab dan sunnah. Nah, dari kitab dan sunnah diantaranya adalah hadis ini. Diantaranya adalah hadis ini. Nah, dan bid'ah dalam agama itu ada bentuknya bid'ah kufriyah, bid'ah yang bisa sampai jenjang mengkafirkan, dan ada bid'ah yang dunal kufur, yang di bawah kekafiran, itu dosa besar. Ya. Ada bid'ah yang sampai ke jenjang mengkafirkan, seperti bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya. Seperti bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang musyrik. Demikian pula bid'ah dalam sebagian permasalahan akidah. Contohnya bid'ah orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala enggak memiliki sifat, katanya. Allah Subhanahu wa taala enggak memiliki sifat. Mereka enggak menetapkan sama sekali, betul-betul dinafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah yang sampai ke jenjang mengkafirkan. Ya, sampai ke jenjang mengkafirkan. Demikian pula bid'ah kufriyah, ada yang bentuk amaliyah, bentuknya amalan. Seperti bid'ah orang-orang yang mereka istishfa bil mauta. Seperti orang yang meminta syafaat dengan orang mati, ya. Ke kuburan datang beristighatsah atau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Itu bid'ah. Ya, perkara bid'ah dalam agama. Dan hal seperti ini bisa sampai ke jenjang kekafiran. Seperti juga bid'ah-bid'ah yang dilakukan masyarakat kita di kuburan dan semisalnya, yang mereka ada bentuk tawassul, taqarrub kepada orang yang meninggal tersebut, adalah bagian bid'ah mukaffarah, bid'ah yang mengkafirkan. Ya, bid'ah yang mengkafirkan. Ada juga bid'ah yang dia di bawah kekafiran, yaitu dunal kufur, di bawahnya kekafiran. Seperti bid'ah irja, ya. Nah, orang-orang murji'ah. Ini dalam permasalahan akidah, ya. Seperti bid'ahnya orang-orang khawarij. Dan juga bid'ah amaliyah dalam bentuk amalan. Ya. Dalam bentuk amalan, seperti orang-orang yang membuat salawat-salawat bid'ah, zikir-zikir bid'ah. Ya, banyak lagi, ya, sebagaimana dilakukan banyak masyarakat kita, melakukan amalan-amalan bid'ah. Ini adalah bid'ah amaliyah, namun tidak sampai jenjang mengkafirkan. Tidak sampai jenjang mengkafirkan. Nah, dan bid'ah amaliyah ini terbagi menjadi dua. Ya. Bid'ah amaliyah terbagi menjadi dua. Ada yang bentuknya asliyah, asalnya dia bid'ah, memang pada asalnya dia bid'ah. Ada dalam bentuk idhofiyah, yaitu asalnya dia bukan bid'ah, tapi dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga dia menjadi bid'ah. Idhofiyah, disandarkan juga sebagai bentuk bid'ah. Ya, bid'ah yang asliyah misalnya nggak ada sama sekali di zaman Nabi. Ya, nggak ada sama sekali di zaman Nabi. Misalnya perayaan-perayaan
Maulid Nabi. Nggak ada di zaman Nabi Maulid Nabi. Ya. Pernah sahabat merayakan Maulid Nabi? Memang pada dasarnya nggak ada memang sudah. Pernah istri-istri Nabi merayakan hari kelahiran Nabi? Ya. Nabi masih hidup nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Nabi sudah meninggal, para sahabat nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Pada asalnya memang sudah nggak ada dasarnya. Maka bid'ah seperti ini disebut bid'ah asliyah. Pada asalnya dia bid'ah sudah. Kemudian bid'ah idhafiyah, yaitu bid'ah yang asalnya amalan ini memiliki dasar. Ya. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman pada waktu itu, di zaman tabi'in, tapi masih ada sebagian sahabat seperti yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang yang mereka berkumpul berhalaqah-halaqah, ya, dipimpin oleh seorang, ya. Seorang ini berkata kepada jamaah sekalian, sabbihu mi'ah, kalian bertasbih 100 kali. Akhirnya semuanya bertasbih 100 kali. Hamidu mi'ah, kalian bertahmid 100 kali. Semuanya bertahmid sama-sama 100 kali. Hallilu mi'ah, kalian bertahlil 100 kali. Akhirnya mereka apa? Bertahlil 100 kali. Ya. Saya tanya, bertasbih, ya, dengan tasbih yang banyak itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Ada asalnya. Berarti dia asalnya bukan bid'ah. Tasbih, memperbanyak tasbih itu bukan bid'ah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian dengan tasbih yang banyak, mau 100 kali, mau 1000 kali, silahkan. Ya. Demikian pula tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikr, zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Maka perbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, maka pada dasarnya dia memiliki asal. Tahlil itu memiliki asal, tasbih itu memiliki asal, tahmid itu memiliki asal. Bahkan Nabi SAW ketika para sahabat dari kalangan orang-orang miskin mengadu pada Nabi, mereka tidak bisa mendahului orang-orang kaya karena orang kaya bisa bersedekah. Nabi ajarkan, kalau kalian mau mendahului, kalian bertasbih, ya, bertahmid dan bertahlil. Nabi ajari, kalau begitu dia punya asal. Tetapi sifatnya, cara pelaksanaannya tidak pernah disandarkan atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dengan cara berjamaah, ya, dengan cara berjamaah. Kalau begitu kita memiliki pengetahuan lebih luas tentang bid'ah, pengetahuan yang lebih luas dari bid'ah, bahwasanya masuk dalam kategori bid'ah itu taksis, mengkhususkan sesuatu, ya, mengkhususkan sesuatu, baik itu tempatnya, caranya, waktunya, ya, itu termasuk bid'ah. Nah, dengan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan dalam syariat, ya. Nah, yang padahal syariat, yang padahal itu mungkin bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah banyak sahabat, mungkin tidak kalau beliau SAW mungkin tidak atau memungkinkan tidak bisa membuat jamaah untuk zikir sama-sama. Sangat mungkin bisa, tetapi itu beliau tidak lakukan, menunjukkan itu tidak disyariatkan, ya, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Oleh sebab itu sebagian ulama juga menyebutkan satu contoh, ya, seperti sutroh-sutroh yang dibuat, ya, oleh sebagian masjid-masjid, dibuat sutroh-sutroh. Sutroh itu disyariatkan dan telah dikenal di kalangan para sahabat bahwasanya mereka itu kalau sholat menghadap ke sutroh, ya. Bahkan Nabi SAW sangat dan sangat menekankan untuk menggunakan sutroh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajibnya menggunakan sutroh. Nah, seperti ungkapan Nabi SAW dalam hadis beliau menyebutkan bahwasanya idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Kalau kalian mau sholat maka hendaklah menghadap ke sutrah. Beliau begitu kuatnya menekankan tentang syariat sutrah. Bersama dengan itu, ya, para sahabat bagaimana? Ya, mereka mencari sawari, ya, dinding-dinding, ya, tiang-tiang di masjid. Dan mereka tidak membuat sutroh-sutroh khusus, ya. Padahal kalau dipikir mampu tidak mereka? Mereka di masa jahiliyah kalau masalah pahat memahat itu terlalu gampang sekali. Mereka bikin patung yang luar biasa, macam-macam modelnya. Kalau hanya masalah pahat memahat, kalau masalah bahan terlalu banyak bahan pada waktu itu. Nggak seperti sekarang semua serba mahal. Di waktu itu mau bikin patung mau dari kayu mau dari batu bisa. Ya. Keahlian mereka buat patung itu gampang. Kalau hanya sekedar mau bikin sutroh, mau dibentuk apa saja, terlalu gampang bagi mereka.
Tapi ternyata tidak ada satupun nukilan para sahabat bawa sutroh dari rumah atau menyiapkan sutroh di masjid, nggak ada. Ya. Tetapi apa? Mencukupkan dengan dinding dan tiang-tiang yang ada di masjid. Oleh sebab itu berhati-hati dengan perkara ini. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya membuat sutroh-sutroh khusus dibuat-buat itu termasuk amalan yang masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena hal itu mungkin dilakukan di zaman Nabi, tapi ternyata tidak dilakukan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal bersamaan dengan sangat bisa mereka lakukan. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini dua pembagiannya dari bid'ah amaliyah tadi, yang merupakan asliyah dan idhafiyah. Ya, jadi yang kita contohkan dari para orang-orang berkumpul-kumpul kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma asra halakakum, betapa cepatnya kalian binasa. Ya. Ini lihat ya. Hadhihi thiyabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam tubal, belum lagi usang. Wa inahu lam tutsar. Bejana-bejana Nabi belum lagi pecah, ya masih ada. Para sahabat-sahabat Nabi SAW mutawaffirun, masih ada di mana-mana. Betapa cepatnya kalian celaka. Nah, maka mereka menjawab, dan ini salah satu pendalilan ya sama dengan pendalilan ahli bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Betapa samanya hari ini dengan kemarin. Betapa samanya hari ini dengan kemarin. Apa dalil mereka? Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dalilnya ahlul bidah apa? Tidak mau kecuali kebaikan. Oh ini baik kok ya. Masa zikir dilarang? Ya kan begitu. Ya. Kami doa sama-sama kok dilarang. Kami zikir jama'i kok dilarang, dan seterusnya. Ini kan kebaikan. Ya zikirnya kebaikan, tapi caranya, sifatnya ya itu bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Baik, sekira cukup karena waktu sudah mendekati Isya. InsyaAllah kita lanjutkan kelengkapan pembahasan dari hadis yang kelima ini di pertemuan esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Naam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.